A True Martial World. Bab 37. Judul, 12 Gerakan. Melihat bahwa Yi Yun adalah orang pertama yang mengikuti instruksinya, Zhang Yuxian mengangguk puas. Yang lainnya tidak berpikir demikian. Zhao Tiezu memandang Yi Yun memakan pohon itu dan mencibir, itu tidak sesederhana memakan kayu. Kamu mungkin mencoba menjadi pahlawan, tetapi aku akan melihat bagaimana kamu meledak sampai mati nanti. Saat menghadapi kelaparan, warga memakan akar rumput dan kulit pohon. Tetapi tidak ada yang mencoba memakan kayu, terutama kayu keras mentah. Selain rayap atau penggerek, hanya sedikit hewan di dunia yang memakan kayu. Serat kayu di kayu bukanlah sesuatu yang bisa dicerna oleh perut. Pergilah. Gali beberapa tanah liat Guanyin. Zhang Yuxian memerintahkan. Tanah liat Guanyin sebenarnya adalah magnesium silikat. Tidak ada yang tahu mengapa itu disebut tanah liat Guanyin. Mungkin selama periode kelaparan, orang-orang meminta bantuan Dewi Guanyin. Tanah liat ini bisa mengisi perut, sehingga mendapat nama seperti itu. Namun kenyataannya, tanah liat Guanyin adalah racun. Itu tidak berbahaya dalam jumlah kecil. Tetapi porsi yang sedikit lebih besar akan menyebabkan gangguan pencernaan. Tidak mungkin untuk mengeluarkannya, dan seseorang pada akhirnya akan mati karena perut kembung. Kebetulan, klan suku Lian memiliki materi seperti itu. Beberapa orang mungkin bertanya-tanya mengapa orang memakan tanah liat Guanyin jika mereka tahu itu bisa membunuh. Ini karena ketidaktahuan masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa jika mereka memiliki hati yang tulus, mereka akan menerima keselamatan dari Guanyin. Alasan kedua adalah bahwa tanah liat Guanyin terasa jauh lebih enak daripada kulit pohon dan akar rumput. Penampilan dan rasanya mirip tepung. Beberapa orang yang tidak dapat menahan godaan di bawah kelaparan yang ekstrim akan mati karena makan terlalu banyak. Tanah liat Guanyin digali dan ditumpuk menjadi satu. Tanah liat Guanyin ini dipindahkan ke sini oleh warga. Warga klan suku Lian telah menjadi penonton. Melihat orang-orang dari kamp prajurit persiapan yang akan makan tanah liat Guanyin, para penonton khawatir. Tidak apa-apa memakan beberapa tanah liat Guanyin, tetapi hasilnya akan menghancurkan jika mereka menghabiskan sebanyak itu. Mulai. Zhang Yuxian berkata dengan ringan. Yi Yun tidak ragu-ragu dan mulai memakan tanah liat Guanyin dalam jumlah banyak. Itu tidak memiliki rasa khusus tetapi sedikit lembut. Tanah liat Guanyin jauh lebih mudah untuk ditelan daripada kayu. Melihat tindakan Yi Yun, orang-orang dari kamp prajurit persiapan tidak bisa berbaring. Mereka menggertakkan giginya dan mulai makan. Mereka yakin Zhang Yuxian tidak bermaksud untuk menyakiti mereka. Meskipun makan itu mengerikan, tapi untuk melatih keterampilan itu, mereka harus menahannya. Tapi saat pikiran itu melintas di kepala mereka, Zhang Yuxian menghancurkan pikiran itu ketika dia berkata, teknik menelan gajah tidaklah mudah dipelajari. Beberapa orang yang memakan tanah liat Guanyin untuk latihan teknik menelan gajah tidak berhasil mempelajarinya sebelum meninggal karena perut kembung. Apa? Mendengar kata-kata Zhang Yuxian, keberanian yang mereka panggil mengempis. Jika kamu tidak bisa menguasai teknik menelan gajah, memakan semua kayu ini dan tanah liat Guanyin akan mengakibatkan kematian. Mempelajari teknik ini akan mengakibatkan kematian. Mereka mengira akan mengalami penderitaan, tetapi itu tidak akan mengancam jiwa. Tetapi kebenaran membuktikan bahwa mereka salah berpikir. Melihat Zhao Tiezu dan ekspresi perusahaan, Zhang Yuxian melirik dengan jijik. Menurutmu apakah berlatih seni bela diri adalah memperlakukan orang lain untuk makan malam dan bersenang-senang? Dan dari situ, kamu akan belajar keterampilan yang tiada taraf. Ketika seorang kultivator berlatih seni, dia harus memahami bahwa dia akan terus menghadapi kematian. Sering ada kematian bahkan di antara pelatihan normal anggota Jin Longwei. Tanpa mendorong tubuh kamu hingga batasnya, bagaimana kamu mengharapkan terobosan? Jalan seni bela diri, memasuki tanah misterius, balas dendam, perebutan harta karun, menghancurkan iblis di dalam, melarikan diri dari kematian, selamat dari tragedi. Manakah dari mereka yang tidak memiliki kematian? Kamu baru berada di tahap awal. Jika kamu tidak berani makan tanah liat Guanyin, jangan berlatih seni bela diri. Mati saja di padang gurun yang luas ini.
Zhang Yuxian tidak lagi mendapat tuntutan dari orang-orang seperti ini. Dia juga tidak mengatakan berapa banyak tanah liat atau kayu guanyin yang harus dikonsumsi oleh seorang pemula teknik menelan gajah. Terserah keberanian seseorang untuk menentukan seberapa banyak dia harus makan. Para anggota kamp prajurit persiapan saling memandang. Mereka tanpa sadar mulai memperlambat kecepatan makan mereka. Adapun Yi Yun, dia berhenti sebentar. Setelah hening sejenak, dia mulai makan dengan kecepatan konstan, tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Zhang Yuxian memperhatikan Yi Yun dan mengangguk. Keberanian ini mengagumkan. Adapun Zhao Tiezu dan teman-temannya secara alami melihat Yi Yun tanpa henti memakan kayu dan tanah liat guanyin. Zhao Tiezu dengan kejam berbisik, bajingan kecil itu, dia mungkin pamer sekarang, tapi dia akan mati karena meledak nanti. Jangan pedulikan si idiot, saudara Zhao. Kita hanyalah pemula. Jangan makan terlalu banyak. Setengah pon, tidak. 4-5 ons seharusnya cukup. Orang-orang dari kamp prajurit persiapan mulai dengan hati-hati menimbang jumlah yang mereka makan. Mereka memakannya dengan hemat seperti anak rakus yang tidak mau menghabiskan kue. Saudara Zhao, jangan gigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Mari kita lakukan langkah demi langkah. Kita akan melakukannya dengan mantap. Kita akan membiarkan Tuan Zhang melihat bakat seni bela diri kami. Bagaimana mungkin kita tidak cocok dengan anak kecil? Orang-orang dari kamp prajurit persiapan menekan amarah mereka. Zhang Yuxian telah meremehkan mereka, dan kata-katanya menyiratkan bahwa dia telah memilih mereka hanya untuk mengisi angka. Mereka telah mengakui hal itu, tetapi mereka tidak setuju dengan penilaian tinggi Zhang Yuxian terhadap anak yang sakit-sakitan seperti Yi Yun. Mereka mengira bisa mengangkat roller stone sambil berlatih seni bela diri dengan Zhang Yuxian. Itu adalah keahlian mereka di mana mereka bisa bertindak dingin dan mudah menekan Yi Yun. Pasti menyenangkan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka diharuskan memakan pohon untuk kultivasi mereka. Tiba-tiba itu seperti petir. Itu hanya memakan kayu dan tanah liat guanyin. Apa yang perlu ditakuti? Bro, makan. Kita harus melampaui Yi Yun. Cewek kecil ini hanya di sini untuk bermain. Zhao Tiezu menjadi semakin marah hanya dengan berpikir. Jika pria lain tidak berani makan, dia dengan sengaja akan makan lebih banyak. Dia tidak percaya dia tidak akan bisa mempelajari teknik menelan gajah. Pada titik ini, Yi Yun sudah makan sekitar 1 kilogram tanah liat guanyin dengan kecepatan santai. Tanah liat guanyin mulai mengembang di perutnya. Dia merasa seolah-olah balok timah telah dimasukkan ke dalam perutnya dan jatuh. Perut Yi Yun mulai sakit. Jenis rasa sakit ini pada awalnya tidak terlihat jelas, tetapi semakin parah seiring berjalannya waktu, hingga menyebabkan orang mati karena rasa sakit. Tiba-tiba, Yi Yun mendengar suara berkata, "Ikuti aku, lakukan 12 gerakan ini." Yi Yun mengangkat kepalanya dan melihat Zhang Yuxian berdiri di depan semua orang. Mata Zhang Yuxian tertuju padanya, dengan senyuman yang membesarkan hati. Dengan itu, Zhang Yuxian mulai bergerak. Sulit untuk menggambarkan gerakan Zhang Yuxian. Gerakannya tampak kabur. Sepertinya dia berdiri di dimensi ruang waktu lain, setelah memutuskan kontak dari dunia luar. Dia mendemonstrasikan setiap gerakan. Setiap gerakan sangat aneh. Tapi ketika tindakannya terhubung, itu memberikan kesan alami yang konsisten. Kecepatan Zhang Yuxian bervariasi. Itu berisi formasi yang sulit untuk dijelaskan. Tindakan ini muncul di lingkungan orang-orang tetapi seolah-olah melihat bayangan yang tidak ada. Itu tampak seperti ilusi. Termenung. Yi Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia merasa seperti mimpi melihat gerakan Zhang Yuxian. Dalam mimpi, hal-hal yang terlihat, kata-kata yang diucapkan semuanya sangat nyata dan jelas. Sangat mungkin untuk memiliki kreativitas maksimal dalam mimpi, menciptakan puisi yang indah. Seseorang dapat merasakan bahwa bakat sastranya sangat baik dalam mimpi, tetapi tidak peduli apa, dia tidak akan pernah dapat mengingat apa yang ditulis atau dikatakan. Saat bangun, semuanya akan dilupakan.
Melihat gerakan Zhang Yuxian, Yiyun punya ide yang aneh. Apakah teknik menelan gajah hanyalah keterampilan dasar? Mengapa aku merasa jauh lebih baik daripada tinju tulang rib naga? Yiyun tidak bisa mempercayainya. Pada titik ini, Zhang Yuxian sudah selesai. Meskipun dia tidak dapat mengingat sebagian besar gerakan, Yiyun tahu bahwa Zhang Yuxian telah melakukan seluruh rangkaian gerakan 3 kali. Baiklah, ini adalah 12 jurus dari teknik menelan gajah. Lakukan dengan benar. Jika kamu bisa melakukannya, kamu akan mendapatkan sedikit keberhasilan dengan teknik menelan gajah, dan tidak akan sulit untuk mencerna sedikit tanah liat Guanyin itu. Apa? Mendengar kata-kata Zhang Yuxian, Zhao Tiezu dan rekan-rekannya menatap dengan mata terbelalak. Apa yang baru saja dilakukan Zhang Yuxian? Mereka hanya melihat kabur. Tubuh Zhang Yuxian bergetar, meninggalkan beberapa bayangan, dan kemudian dia berdiri di belakang sana. Beberapa dari mereka berpikir jika mereka pusing, karena mereka melihat 2 kali lipat. Mereka tidak mengerti situasinya. Mustahil bagi mereka untuk mengikuti gerakan Zhang Yuxian. Apa masalahnya? Setelah melihat ekspresi basah dari anggota kamp prajurit persiapan, Zhang Yuxian bertanya. Ada sebuah pertanyaan. Zhao Tiezu menelan seteguk air liur dan mengatakan pertanyaannya dengan susah payah. Jika kita tidak dapat mempelajari gerakanmu, lalu apa yang akan terjadi pada tanah liat dan kayu guanyin yang baru saja kita makan? Zhao Tiezu merasa putus asa. Itu terlalu rumit. Dia bahkan tidak bisa memahami gerakannya. Tidak mungkin baginya untuk mempelajarinya dalam 3 hari. Oh, Zhang Yuxian mengerutkan kening. Dia tidak bisa terganggu dengan pertanyaan terbelakang Zhao Tiezu dan berkata, saat kamu pergi ke kamar mandi, gunakan jari atau pik untuk menggali, dan kamu mungkin selamat. Ingatlah untuk tidak minum air. Mendengar Zhang Yuxian menyelesaikan kata-katanya, Zhao Tiezu dan teman-temannya tiba-tiba merasa seperti mereka telah memakan 1 kilogram kotoran, jenis yang telah berfermentasi di usus selama berhari-hari. Ekspresi itu tak terlukiskan.